Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa channel Asta Daily rahimakumullah, para alumni simpatisan Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, alhamdulillah setelah jeda beberapa hari dalam momen Idul Fitri, insyaallah ke depan kita akan bersama-sama belajar mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-syekhul imamul alim al-allamah Hujjatul Islam wa barakatul anam. Mungkin dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah ini saya akan memaknainya dengan makna bahasa Madura, makna kitabnya, dan juga nanti akan saya seling dengan keterangan-keterangan dalam bahasa Indonesia. Qala Syekhul Imamu, katabu Syekhul Imamu Pasir Syekh Al-Imamu Sayyidati Imam Al-Alimu si alim Al-Allamatu si sangat alim Hujjatul Islam Sayyidati Hujjana Islam wa barakatul anami ban saya berkaten dak ka makhluk. Al-Syekh lughatan. Jadi permulaan kitab ini dimulai dengan berkata Syekh yang menjadi imam, al-alim al-alamah yang alim dan sangat alim, yang menjadi argumentator Islam, Hujjatul Islam, dan yang membawa keberkahan kepada makhluk yang lain. Asy-Syekh, dari keterangan guru saya ketika saya di pondok dulu, Asy-Syekh lughatan adalah man jawaza umuruhu arba'ina sanatan. Dalam bahasa Arab, Syekh ini adalah orang yang umurnya sudah sampai 40 tahun ke atas. Jadi lebih 40 tahun ke atas itu dalam bahasa Arab sudah termasuk kategori syekh. Artinya orang yang sudah masuk dewasa, jangan orang yang saya tua 40 ke atas. Tapi syekh dalam konteks kitab ini bukan syekh secara lughatan, tapi syekh secara istilah, yaitu man balagha rutbata ahlil fadli walau sabiyya, adalah orang yang sampai kepada tingkatan orang yang mempunyai keutamaan, baik dari segi ilmu, dari segi kebaikan akhlaknya, walau sabi, walaupun orang itu masih kanak-kanak, bisa dibilang belum mencapai umur 40 tahun, tapi dia mempunyai keistimewaan ibadahnya, mempunyai keistimewaan kealimannya, ilmunya, kebaikan akhlaknya, dan kontribusinya di tengah masyarakat, maka itu masuk kategori syekh. Dan insyaallah syekh yang dimaksud adalah konteks kitab yang kita baca saat ini. Siapa al-alim allamah Hujjatul Islam itu? Abu Hamidin
Nyatan Abu Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali, Muhammad ibni Muhammad putra laki Muhammad Al-Ghazali, sepengsa Ghazali At-Tusi, sepengsa Tusi, qaddasallahu ruhahu, muka-muka anyuci akidah Allahu pasir Allah ruhahu dak karuna ya Ghazali, wa nawwara ban muka-muka matera Allah darihahu dak kapurna ya Ghazali. Amin. Istajib lana. Hujatul Islam yang dimaksud, Syekh Al-Imam Al-Alama yang dimaksud adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Abu Hamid nama lengkapnya Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali, kemudian terkenal dengan Hujatul Islam, argumentator Islam, karena jasanya yang besar di dalam menjaga Islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme Yunani. Zainuddin Abu Muhammad At-Tusi Al-Ghazali yang lahir pada tahun 450 Hijriah bertepatan dengan 1059 Masehi di Ghazalah, satu kota kecil yang terletak di Tus, wilayah Khurasah, yang pada waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia Islam. Al-Ghazali memulai kitabnya dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdu tini satajana puji lillahi panik kakungin Allah. Haqqa hamdihi kalaban sanya tanah amuji dia ke Allah. Jadi Imam Ghazali kemudian memulai kitabnya, karangan kitabnya dengan lafaz Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dengan sebenar-benarnya memuji kepada Allah. Seperti kita ketahui bahwa lafaz hamdu di sini diawali dengan dua huruf, yaitu alif dan lam. Yang kemudian alif dan lam itu disebut sebagai alif lam liistighraqil jinsi, yang menghabiskan, mempunyai arti bahwa segala puji itu milik Allah. Baik itu hamdu qadimin li qadimin, hamdu qadimin li hadisin, hamdu hadisin li qadimin, maupun hamdu hadisin li hadisin, semuanya kembali kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Wassalatu bantining tambahan rahmat, wassalamu ban kasalamatan salawat dan salam ala khairi khalqihi pani kemuka-muka tepe ing atase paling bagus makhluk kaya Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas makhluk termulia, makhluknya yang termulia, Muhammadin nyatan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, rasulihi seteti utusna Allah, wa abdihi ban kabulan Allah, wa ala alihi ban atas keluarganya ya Nabi, sahbihi ban sahabat banyak-banyak sahabat ya Nabi, min ba'dihi dari semaring ya Nabi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas makhluk termulia, yaitu baginda Nabi Muhammad, Rasul dan hamba Allah, serta semoga tercurah limpahkan juga atas keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Rasul Nabi Muhammad yang merupakan basyarun laisa kal basar, yang mempunyai begitu banyak keistimewaan, yang diantaranya disebut dalam beberapa bait syair, lam yakhtalim qad tutaha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi madaz zaman. Nabi Muhammad tidak pernah bermimpi basah, dan tidak pernah Nabi Muhammad itu menguap awai selama hidupnya. Minhud dawabu falam tahruk wa ma waqa'at tubabatun abadan fi jismihil hasan. Binatang tidak pernah takut, tak pernah buruh dari Gusti Kanjeng Nabi, tidak pernah
Ada binatang lari ketika Rasulullah mendekat, dan tidak pernah hinggap, tidak pernah bisa hinggap lalat di kulitnya Rasulullah yang halus. Mutulana lalat ketika ni kolen kustikan Nabi tak pelecat. Lain mungkin dengan kita, kulit kita yang mungkin sudah kita haluskan, mungkin tetap saja lalat senang menghinggapi kulit kita. Bihalfihi ka'amama ru'yatun sabatat wala yurah atharu baulin minhu fi alani. Berada di belakang beliau rasanya sama ketika berada di depan beliau. Kepuasan berada di belakang beliau dengan depan beliau itu sama. Dan tidak pernah Rasulullah itu terlihat bekas astar baul, bekas kencing di tempat-tempat terbuka. Qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yara dhillahu fi syamsi du fatani. Hati Rasulullah tidak pernah tidur walaupun matanya terpejam. Tak pernah asaren aten Gusti Kanjeng Nabi walaupun socana asaren. Dan Rasulullah tidak pernah terlihat bayangannya di bawah matahari, karena kata guru saya, bukan matahari yang memantulkan bayangan Rasulullah, tapi bayangan Rasulullah, bayangan matahari yang dipantulkan ke atas ketika sinar matahari itu sampai kepada badan Rasulullah. Basarun laisa kal basar. Nabi panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sama-sama menjadi umat yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Amin, Allahumma amin. Amma ba'du, anapun samaran saya sebut setelah puji-puji kepada Allah, pujian kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya. Imam Ghazali kemudian melanjutkan penulisan kitabnya, fa'lam oni ngasambian ayyuhal harisu, orang sekotu al mukbilu sedatang ala ktibashil ilmi ngatas nyare manfaat ilmu al mudhiru si'ajalasaki min sidkihi min nafsihi, dari aban ya Haris sidqar rawbati daka penderah pangatero wa fartat ta'attusi ban sangat tero ilaihi daka ya ilmi annakah daka saongkuna sambian ingkuntah namun bada sambian taksuduh pada akar sambian italabil ilmi kalaban nyari ilmu al munafasatah daka gaanggaan wal mubahatah bandaka sombong pataqadduma bandaka cungadaan alal akrani yang atas banyak-banyak kancang wastimala tawujuhin nasi ban ngamri ngadebah manossah ilaika da kasambian wajam ahutamid dunya ban makompol banyak-banyak reng-pereng dunya fa anta makatining sambian sain panika siacalan fi hadmi dinikah adalah marabbu agamana sambian wa ihlaki nafsika ban marosak aban sambian wa bai'i akhiratika ban ajual morok akhirata sambian bi dunyakah kalaban dunyana sambian fasof qatukah maka tining akad tekengena sambian khasiratun panika serogi wa tijaratu kabantining tekeng sambian bairatun panika serosa bairatun panika serosa wa muallimuka bantining
orang semorok dak kasambian muinun pani kesenolongin lakah ing atas sambian ala isyanika ing atas banyak-banyak kamaksiat na sambian wa syarikun ban sengempulin laka dak kasambian fi husranika dalam karogi na sambian wa huwa bantining ya muallim kaba'i syayfin akati orang seajual pedang min qati'i tariqin dari orang seapikal jalan kama qala sallallahu alaihi wasallam akati oleh nadabu bahasa Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam man a'ana ala maksiatin man jinim pasara orang a'ana senolongi yamman ala maksiatin ing atas kelakuan maksiat walau bisyatri kalimatin ban sanajjan kalaban sapotong saparo na kalimat karena maka bada yaman syarikan kana kasingampulin dahu kaya orang fiha dalam ya maksiat. Imam Ghazali di awal kitabnya mengingatkan kita sebagai orang-orang manusia yang ingin mendapat curahan ilmu, yang betul-betul berharap dan sangat haus kepada ilmu. Yang pertama adalah kita harus meluruskan niat dan maksud tujuan kita dalam mencari ilmu. Ilmu ini laksana hewan buruan, hewan buas, hewan liar yang kita buru. Saya cantik kebun gula sampai ilmu. Jadi hewan buruan apapun, walaupun tidak buas sekalipun, kita butuh trik dan strategi untuk mendapatkan buruan itu. Begitupun dengan ilmu, kita harus punya trik. Kita harus punya strategi yang baik untuk bagaimana kita mendapatkan ilmu. Dan kita, penuntut ilmu, orang yang mencari ilmu adalah seperti pemburu binatang buruan tersebut. Jika trik kita baik, kita akan insyaallah kita akan mendapatkan buruan itu. Dan salah satu triknya menurut Imam Syafi'i adalah dengan mencatat ilmu tersebut, karena dikhawatirkan ilmu itu lupa jika tidak kita catat. Sebaik apapun hafalan kita, salah satu triknya adalah dengan banyak mencatat. Selain kita mungkin memaknai kitab, tapi kita juga mencatat beberapa keterangan-keterangan yang didapat kita dari guru-guru kita ketika kita mengaji. Kembali kepada Imam Ghazali yang berkata bahwa jika engkau menuntut ilmu dengan tujuan untuk bersaing, saling bangga, mengalahkan teman kita, meraih simpati orang, dan mengharapkan dunia, maka sesungguhnya kita sedang berusaha menghancurkan agama kita, membinasakan diri kita, menjual akhirat kita dengan dunia. Subhanallah. Begitu pentingnya niat yang baik dalam mencari ilmu, karena ilmu yang bermanfaat ini dimulai dengan niat yang baik. Salah satu hal untuk mencapai keberkahan ilmu adalah dengan niat yang baik, dengan memurnikan tujuan, dengan mematangkan niat kita bahwa kita mencari ilmu betul-betul untuk menghilangkan kebodohan, dan utamanya untuk melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah untuk kita mencari ilmu. Sebagaimana thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kesalahan niat kita juga kesalahan niat seorang pencari ilmu juga dihubungkan oleh Imam Ghazali dengan orang yang mengajar. Sebagai seorang pengajar, dari awal kita harus sudah mengingatkan murid-murid kita, diri kita sendiri,
terutamanya murid-murid kita, untuk memperbaikinya. Karena jika dari awal kita lupa untuk menanamkan niat yang baik dalam mencari ilmu itu, kita biarkan murid-murid kita saling mujadalah, kita biarkan ketika melihat murid kita saling debat, perdebatan kusir yang tidak berujung misalnya, kita biarkan seperti itu sehingga tumbuh rasa bangga, rasa bersaing, rasa ingin mengalahkan orang lain dengan ilmu itu. Maka kita, seorang pengajar, seorang ustadz, seorang kiai, ketika murid kita, orang yang kita ajari ilmu itu sudah tertanam betul-betul tertanam niat yang salah, maka kita, kata Imam Ghazali sebagai pengajar, juga mempunyai andil atas kesalahan itu. Bahkan kita dibandingkan dengan seorang yang menjual pedang terhadap qati'ut thariq, kepada perampok. Ketika kita tahu, kita betul-betul tahu kalau orang yang membeli pedang kita, pisau kita untuk membunuh orang lain, untuk melakukan kemaksiatan, maka jika kita biarkan pisau itu dibeli oleh orang-orang itu, maka jika betul-betul dia melakukan kemaksiatan, membunuh orang, merampok orang misalnya, kita juga akan mendapatkan dosanya. Naudzubillah, subhanallah. Jadi mari dari awal kita sama-sama belajar. Saya bukan mengajar, tapi kita sama-sama belajar. Dengan begini saya ikut belajar juga. Mari kita tata niat dengan baik. Ya mungkin di YouTube kita butuh subscriber, mungkin kita butuh orang yang like di konten kita butuh banyak orang yang nonton di konten kita. Tapi mari kita kesampingkan itu dulu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama belajar di berbagai tempat. Di mushola kita mengajar, di madrasah kita mengajar, di atas panggung kita mengajar, dan salah satu media untuk kita menyampaikan ilmu Allah saat sekarang ini adalah menghadapi era 4.0, 5.0, mungkin dengan cara media online, di YouTube dan lain sebagainya, untuk juga mengimbangi konten-konten yang tidak mendidik. Maka bismillah, kita niatkan semoga semuanya ini akan menjadi satu kebaikan. Kita tata niat dari awal, kita sama-sama belajar untuk mendapatkan ridho Allah. Kita sama-sama menata diri untuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Kemudian Imam Ghazali meneruskan, wa in kanat niyatukah wa qasdukah bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi, wa in kanat ban lamun bada niyatuka wana paniyata sambian wa qasduka ban satjana sambian bainaka paniki antaran sambian wa bainallahi ta'ala ban antaran Allah ta'ala min talabil ilmi, dari nyari ilmu, al-hidayatu al-hidayata ada kang oleh hidayah duna mujarradir riwayati punten malolona acareta fabshir, maka pun asambian fa innal malaikata, maka saungkuna pasira malaikat tabsutu panik apa beria malaikat lakah dak kasambian ajini hata dak ka lembengah banyak-banyak lembengah ya malaikat ida masyaitah nalaikan acalan sambian wahitanul bahri ban tining cukup tasek tastawfiruh laka panik minta sapor ya hitanul bahri laka dak sambian ida sa'aitah nalaikan acalan sambian. Tapi sebaliknya, jika dari awal kita tata niat kita berusaha maksimal untuk menjadi orang yang ikhlas. Karena bagaimanapun ikhlas itu tidak mudah. Kata teman saya, ikhlas itu berat karena hadiahnya surga.
Kalau ikhlas itu mudah dilakukan, maka insya Allah hadiahnya mungkin hanya kipas angin. Karena ikhlas itu berat, maka ya kita berusaha bersama-sama untuk menjadinya, untuk menata niat. Maka jika niat dan maksud kita dalam mencari ilmu, dalam menyampaikan ilmu, dalam menuntut ilmu untuk mendapatkan hidayah, bukan hanya sekedar mengetahui riwayah, bukan hanya sekedar mendengarkan cerita, kisah, dan lain sebagainya untuk menyampaikan hal-hal yang lucu mungkin, maka kita sepatutnya bergembira. Karena sesungguhnya untuk orang-orang dengan niat untuk mendapatkan hidayah, dengan mengaji, mengajar, dengan ilmu itu, maka sesungguhnya para malaikat akan membentangkan sayapnya untuk kita, para pencari ilmu, para pengaji. Dan ikan-ikan di laut juga akan memintakan ampunan bagi kita, manakala kita berjalan, manakala kita berusaha, dan manakala kita terus berada dalam lingkungan ilmu itu. Saya pernah berpikir, kenapa? Apa hubungannya ikan laut cukup tasek norok adu aki dari orang sejarah ilmu, ikut mendoakan orang yang mencari ilmu? Karena jawabannya adalah karena lewat ilmu yang baik, lewat ilmu yang barokah, lewat ilmu yang bermanfaat, manusia akan tahu bukan hanya bagaimana memperlakukan sesama manusianya, tapi juga manusia akan tahu bagaimana dia memposisikan, memperlakukan orang lain, hewan-hewan lain, makhluk lain. Subhanallah, sampai sebegitu luasnya imbas dari satu ilmu yang diniati dengan baik. Bagaimana satu ilmu yang diniatkan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Karena jika orang hanya bertambah ilmunya, siapa-siapa orang yang hanya bertambah ilmunya, wa lam yazdad hudan, dan tidak bertambah hidayah dari Allah dengan ilmu itu, mungkin karena salah niat, lam yazdad minallahi illa bu'da, maka ilmu itu hanya akan menjadi perantara kita jauh dari Allah. Subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. Mungkin kita banyak bisa mengambil pelajaran dari teman kita, saudara kita mungkin yang dulu di pondok mengaji dalam waktu yang lama sampai alim, tapi kadang-kadang ketika keluar dan berbau di tengah-tengah masyarakat, mereka tidak bisa memanfaatkan ilmunya dengan baik. Kadang ada teman-teman kita yang walaupun lama di pondok tidak begitu mengaji, mungkin karena khidmah kepada guru, karena sering melayani guru, walaupun ilmu yang didapat sedikit, karena tidak sempat mengaji, karena khidmah dan lain sebagainya. Kadang mereka ketika keluar dari pesantren, mereka kemudian menjadi manusia yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Semoga pertemuan kita walaupun lewat media online akan membawa manfaat dan akan menjadi salah satu wasilah kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pertemuan kita. Tetap kita akan masih membahas bagaimana kita menyikapi, cara kita mencari ilmu yang baik, cara kita mendapatkan ilmu dengan akhlak yang baik. Insyaallah ke depan kita akan membahas itu sebelum kita pindah ke bab-bab yang lain. Semoga pertemuan kali ini mendapatkan ridha Allah, menjadikan ilmu manfaat bagi pribadi saya sendiri
usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bisa meneruskan mengkaji kitab Bidayatul Hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.